Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum istri minta cerai atau minta diceraikan. Penjelasan lengkap dalil Al-Quran, hadits dan pendapat ulama. Rinci mendalam berdasar 4 mazhab dan ijma' ulama. Pengertian dasar. Dalam fiqih Islam, permintaan cerai dari istri dikenal dengan istilah khulu atau kahul, artinya melepaskan diri, mencabut ikatan, atau fasakh, pembatalan nikah oleh hakim atau pengadilan. Hak utama menjatuhkan talak ada di tangan suami, tapi Islam memberi hak penuh bagi istri untuk mengajukan meminta cerai, asalkan sesuai syarat, alasan, dan tata cara yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Pembagian hukumnya, haram jika minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan syariat, makruh atau dibenci oleh Rasulullah. Jika alasan sepele, bisa diselesaikan, atau hanya karena kurang rukun atau kecil hati saja, mubah atau boleh. Jika ada alasan sah, wajar dan syariat membenarkan, wajib dianjurkan. Jika rumah tangga sudah rusak parah, tidak ada lagi ketenangan, hak istri tidak terpenuhi, ada bahaya dosa atau kerusakan lebih besar jika diteruskan, suami tidak memenuhi kewajiban istri baik nafkah zahir dan batin. Dalil Al-Quran dasar utama. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-229-230. At-talaqu marratani فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم al-zalimuna. Talak itu boleh dijatuhkan 2 kali. Setelah itu boleh mempertahankannya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali bila keduanya khawatir tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir keduanya tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya mengenai tebusan yang diberikan istri untuk melepaskan dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Penjelasan. Ini ayat dasar khulu. Allah mengakui hak istri minta cerai jika ada kekhawatiran tidak bisa tegakkan hukum Allah, artinya rumah tangga rusak, tidak ada kebaikan, malah berbuat dosa jika diteruskan. Istri boleh menebus atau mengembalikan mahar atau harta sebagai jalan melepaskan diri, halal dan diperbolehkan Allah. Dalil Quran Surah An-Nisa ayat ke-128. Dan jika seorang perempuan khawatir dari suaminya perlakuan buruk atau berpaling, tidak peduli, maka tidak ada dosa bagi keduanya melakukan perdamaian antara keduanya. Dan perdamaian itu lebih baik. Maknanya jika suami menyakiti, tidak adil, tidak memberi hak, istri berhak minta damai atau minta pisah atau cerai. Jika damai tidak memungkinkan. Dalil hadits Rasulullah SAW, penjelasan lengkap. Ini dalil paling rinci, membedakan kapan boleh, kapan dilarang, dan ancaman bagi yang minta tanpa alasan. Hadits utama dilarang minta cerai tanpa alasan sah. Dari Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Setiap istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, tanpa kesalahan suami, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dinilai sahih. Pengertian dan penjelasannya. Haram dan dosa besar jika minta cerai hanya karena tidak suka wajah, bosan, ingin cari orang lain, tidak ada yang lebih kaya atau ganteng, alasan sepele, atau hanya karena marah sesaat, karena ribut hal sepele. Pilih temurin halal, dikain setelah siknih, jelas dan dibenarkan syariat. Di antaranya suami tidak memenuhi hak istri, tidak memberikan nafkah, atau sering melakukan kekerasan fisik yang bisa membahayakan istri. Hadits kisah Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, contoh sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, istri Thabit bin Qais datang menemui Nabi SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agama Thabit, tetapi aku takut berbuat maksiat kepadanya, tidak bisa melayani,
tidak cinta, tidak nyaman jika aku tetap bersamanya. Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau mau mengembalikan kebun mahar yang dia berikan kepadamu? Lalu istri Thabit menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Thabit, terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari, sahih mutawatir. Inilah contoh syariat. Istri boleh minta cerai meski suami baik agama dan akhlaknya, asal dia tidak nyaman, tidak cinta, takut tidak bisa berhak atau takut berbuat dosa jika bertahan. Boleh, sah dan disyariatkan. Istri merasa tidak ada kecocokan lagi, tidak nyaman dan bahagia lagi. Karena inti rumah tangga itu kasih sayang. Hadis tentang hak istri jika hak tidak diberikan. Hadis Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, siapa saja suami yang menikahi wanita lalu dia menyakitinya, tidak memberi haknya, tidak memberi nafkah, atau meninggalkannya tanpa sebab, maka wanita itu berhak minta cerai, dan suami wajib menceraikannya. Hadis riwayat Tabrani. Kapan hukumnya boleh dan dilarang istri minta cerai? Haram dan dosa besar. Minta cerai tanpa alasan sah, hanya karena bosan, kurang harta, kurang ganteng, ada orang lain marah sesaat, tidak suka kebiasaan kecil dan lain-lain. Minta cerai padahal suami baik, taat, memberi hak lengkap, rumah tangga aman, rukun hanya karena keinginan diri sendiri semata. Dalil hadits haram baginya istri mencium bau surga. Pendapat ulama, Imam Syafi'i, minta cerai tanpa sebab adalah dosa, malahnya tertolak dan dia berdosa meninggalkan ikatan. Suci tanpa hak, tanpa alasan yang sesuai syariat, makruh atau dibenci oleh Rasulullah tapi tidak dosa. Alasan ada untuk minta cerai, tapi bisa diselesaikan, diperbaiki, atau ditoleransi dengan musyawarah, nasihat atau pengajian. Masalah kecil, perselisihan biasa, masih ada harapan rukun kembali. Minta cerai saat sedang marah besar, belum tenang pikirannya. Pendapat ulama, Ibnu Qudamah, jika masalah masih bisa diatasi, cerai itu makruh. Karena perceraian adalah hal yang paling dibenci Allah dari hal yang halal. Hadis riwayat Abu Daud. Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak atau bercerai. Mubah boleh dan halal. Kapan hal ini terjadi? Ini hukum umum paling sering terjadi. Istri tidak lagi cinta, tidak nyaman, tidak bisa melayani, takut berbuat dosa atau maksiat jika tetap bersama. Meski suami baik, seperti kisah Thabit bin Qais. Ada ketidakcocokan parah, pertengkaran terus-menerus, damai tidak mungkin lagi. Suami kurang akhlak, kasar, berkata kotor, tapi belum sampai menyakiti fisik. Meninggalkan hak, suami cacat fisik atau penyakit yang membuat tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban. Dalilnya kisah Thabit, Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-229. Pendapat ulama, Imam Malik, istri berhak minta cerai jika dia tidak nyaman, meski suami tidak berbuat salah. Karena nikah butuh cinta dan kerelaan. Wajib dan dianjurkan hak mutlak, tidak perlu tebusan. Kapan istri berhak mutlak minta cerai? Suami wajib menceraikan atau hakim wajib memutuskan cerai. Bahkan tidak perlu mengembalikan mahar atau tebusan. Disebut fasakh. Suami tidak memberi nafkah sama sekali, mampu tapi enggan, atau tidak memberi tempat tinggal atau pakaian. Suami menyakiti fisik, pukul, aniaya, membahayakan nyawa atau keselamatan. Suami berbuat maksiat besar, zina, mabuk, judi, mencuri, tidak sholat, menyekutukan Allah. Istri takut terpengaruh atau anak rusak. Suami meninggalkan istri lebih dari 1 tahun tanpa kabar atau izin istri. Hilang tidak diketahui rimbanya. Suami impoten, sakit menular berbahaya, gila, atau cacat parah sejak nikah, atau muncul kemudian. Suami tidak adil jika istri lebih dari 1. Dalilnya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, wanita itu amanah di tanganmu. Siapa yang tidak memberi haknya, maka dia berhak melepaskan diri. Hadis riwayat Tabrani. Kaidah fikih, hak yang tidak diberikan berhak dituntut dan ikatannya boleh diputus. Pendapat ulama, Ibnu Taimiyah, jika suami menyakiti, tidak memberi hak, atau berbuat dosa, istri berhak minta cerai. Wajib dikabulkan, tidak ada tebusan, suami berdosa jika menolak. Pendapat 4 mazhab dan ijma' ulama. Semua ulama sepakat prinsip dasarnya, hanya beda rincian tata cara. Mazhab Syafi'i, istri minta adalah khulu, biasanya ada tebusan. Jika alasan kuat suami salah adalah fasakh, hakim memutuskan tanpa tebusan. Minta tanpa alasan yaitu haram, dosa besar. Mazhab Hanafi, hak istri ada jika ada alasan syariat. Jika suami menolak, istri gugat ke pengadilan.
Hakim memutuskan sah atau tidak. Tanpa alasan adalah haram. Cerai tetap sah tapi istri berdosa. Mazhab Maliki, paling luas hak istri. Boleh minta cerai hanya karena tidak cinta, tidak nyaman meski suami baik. Alasannya, nikah butuh kerelaan hati. Jika hati tidak ada, ikatan tidak sah maknanya. Mazhab Hambali sangat tegas. Jika ada mudarat bahaya, wajib cerai. Tebusan tidak boleh melebihi mahar yang diterima. Jika lebih, kelebihannya haram. Kini ijma' ulama, semua ulama sepakat. Tidak ada perselisihan bahwa istri berhak mengajukan cerai jika ada alasan yang dibenarkan syariat dan dilarang jika tanpa alasan. Hal penting yang sering disalahpahami, apakah istri berdosa jika minta cerai? Jawabannya tidak, bahkan dapat pahala jika alasannya benar. Menghindari dosa, menghindari bahaya, menyelamatkan diri dan agama. Dosa hanya jika minta tanpa alasan, atau karena perselisihan kecil, atau saat sedang bertengkar lagi emosi. Apakah suami boleh menolak permintaan istri? Boleh menolak jika alasan istri lemah, bisa diperbaiki atau sepele. Tidak boleh menolak. Wajib kabul diceraikan jika alasan kuat, suami kasar, tidak nafkah, berbuat dosa, penganiayaan fisik, membahayakan. Jika menolak, suami berdosa zalim. Istri boleh gugat ke pengadilan agama. Hakim akan memutuskan cerai sah jika istri meresam tidak nyaman lagi dan suami tidak mau menceraikan. Haruskah istri mengembalikan mahar uang? Ya, jika alasannya dari pihak istri, tidak cinta, tidak nyaman, suami baik-baik saja. Tidak wajib dikembalikan. Jika alasannya dari pihak suami, suami salah, menyakiti, tidak beri hak nafkah istri, maksiat, suka menganiaya fisik, suami zalim dan maksiat. Bahkan suami wajib memberi nafkah masa iddah. Kesimpulan ringkas, istri punya hak penuh minta cerai. Diakui Allah dan Rasulnya. Haram dan dosa jika minta tanpa alasan sah. Haram mencium bau surga. Halal boleh jika ada alasan wajar. Tidak cinta, tidak nyaman, takut dosa, seting perselisihan. Hak mutlak wajib dikabulkan jika suami kasar sering aniaya. Tidak nafkah, maksiat, bahaya, tanpa tebusan mahar. Prinsip nikah dibangun atas kasih sayang dan ketenangan. Jika hilang dan malah jadi dosa dan kesengsaraan, cerai menjadi jalan yang halal dan benar. Penjelasan Al-Quran, ceraikanlah dengan cara yang baik dan peganglah dengan cara yang baik. Janganlah kamu menyakiti dan janganlah kamu disakiti. Quran, Surah Al-Baqarah ayat ke-231. Sekian sampai di sini pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.